Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah SWT. Kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik hidayah, riayah dan inayahnya kepada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari oleh Allah SWT dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita belajar tentang tazkiyatun nafs, insyaallah. Kitab yang kita baca adalah Bidayatul Hidayah, salah satu karya dari Imam Ghazali rahimahullah tentang menjaga lisan, insyaallah ya. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Ghazali rahimahullah, qala Imam Ghazali ya, fahfaz lisanaka min thamaniyati asya'a. Untuk itu jagalah lisanmu dari 8 perbuatan. Al-awwalu, yang pertama adalah al-kazibu. Jagalah lisanmu dari al-kazibu, kebohongan atau kedustaan. Kebohongan atau kedustaan. Jagalah lisanmu dari bohong dan dari dusta. Qala Imam Ghazali rahimahullah, fahfad lisanaka. Untuk itu jagalah lisanmu. Jagalah lisanmu minhu, dari bohong atau dusta. Minhu, dari bohong atau dusta. Fil jiddi, dalam keadaan serius, sungguh-sungguh, serius atau sungguh-sungguh. Wal hazli, dan dalam keadaan tidak serius atau bercanda. Wala tu'awwid nafsaka, dan janganlah kamu membiasakan dirimu al-kadhiba, berbohong atau berdusta. Hazlan, dalam keadaan bercanda atau tidak serius, lagi tidak serius, lagi main-main. Hazlan, dalam keadaan tidak serius atau lagi main-main. Fayatada'a ilal jiddi, karena kedustaanmu saat bercanda akan menyeretmu untuk berdusta. Ilal jiddi, kepada dusta atau bohong saat sungguh-sungguh. Qala Imam Ghazali, fal kadhibu, yang demikian itu karena dusta min ummahatil kabairi, termasuk induk dosa besar. Dusta itu termasuk induk dosa besar. Summa, alasan lain, summa innaka, kemudian sesungguhnya dirimu, jika kamu telah dikenal bidzalika, dengan kedustaan, sakotot, akan gugurlah as-sikotu, kepercayaan. As-sikotu, kepercayaan, biqaulika, terhadap ucapanmu. Watazdarika, dan akan memandangmu dengan pandangan hina. Al-a'yunu, banyak mata. Jadi banyak mata akan memandangmu dengan pandangan hina. Banyak mata akan memandangmu dengan pandangan hina.
wa tahtaqiruka, dan banyak mata akan memandangmu dengan pandangan remeh atau rendah. Fa idza aradta, lalu jika kamu menghendaki an ta'rifa, untuk mengetahui qubha al-kadzibi, betapa buruknya dusta, min nafsika, terhadap dirimu, fanzur, maka lihatlah, ila kadzibi ghairika, kepada kedustaan selain dirimu, wa ila nafrati nafsika, dan lihatlah betapa larinya dirimu, anhu, dari kedustaan itu, wahtiqarika, dan pandangan rendahmu li sahibihi, kepada pelaku dusta, wastiqbahika, dan kamu memandang buruk lahu, kepada pelaku dusta. Wa kadzalika faf'al, sebagaimana yang demikian itu lakukanlah. Fi jami'i uyubi nafsika, kepada seluruh aib dirimu. Fa innaka la tadri, sebab engkau tidak tahu qubha uyubika, betapa buruknya aib dirimu, min nafsika, dari dirimu, bal min ghairika, namun kamu menjadi tahu betapa buruknya aib dirimu, min ghairika, dari selain dirimu. Fama istakbahtahu, maka apa saja istakbahtahu, yang kamu memandang buruk kepadanya, min ghairika, dari selain dirimu, fayastakbihuhu, maka akan memandang buruk sesuatu itu. Siapa yang memandang buruk? Wairuka, selain dirimu, minka, darimu. Jadi apa saja yang kamu memandang buruk terjadi dari selain dirimu, maka orang lain pun akan memandang buruk sesuatu yang terjadi darimu. La mahalata, itu pasti. Fala tardha binafsika, maka janganlah kamu ridho, linafsika, untuk dirimu, bidzalika, dengan yang demikian itu. Ini yang kita baca, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Di cetakan Darul Minhaj ada catatan kaki 2. Catatan kaki ini diambil dari manuskrip, ya, yang oleh pencetak itu diberi kode Hamzah. Qala ja'a fi hamishi Hamzah, tersebut dalam catatan pinggir manuskrip yang berkode Hamzah, atau yang diberi kode Hamzah. Manuskrip yang diberi kode Hamzah, apa yang ada catatan pinggir itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Alaikum bisidqi, alaikum, tetaplah kamu bisidqi, komitmen dengan kebenaran. Kenapa? Fa inna sidqa, sebab kebenaran itu yahdi ilal birri, membimbingmu kepada berbagai kebajikan. Wa innal birra, dan bahwasanya berbagai kebajikan itu yahdi ilal jannati, akan membimbing menuju surga. Wa mazala ar-rajulu, dan seseorang terus menerus, ya, yasduku, komitmen dengan kebenaran, wayataharra, dan berusaha dengan maksimal, untuk sungguh-sungguh as-sidqa, untuk sungguh-sungguh benar, ya. Berusaha untuk sungguh-sungguh benar, hatta yuktaba, sehingga ia ditulis
Sehingga ia ditulis indallahi di sisi Allah siddiqan sebagai orang yang selalu benar. Wa iyyakum awas dan hati-hati wal kadhiba dengan kebohongan. Awas dan hati-hati dengan kebohongan. Kenapa? Fa innal kadhiba sebab kebohongan yahdi membimbing ilal fujur kepada berbagai kejahatan. Wa innal fujura dan bahwasanya dan sesungguhnya berbagai kejahatan itu yahdi membimbing atau mengarah ilan nari menuju neraka. Wala yazalur rajulu dan seseorang terus menerus yakdzibu berdusta. Seseorang terus menerus berdusta wa yataharra al-kadziba wa yataharra dan berusaha sungguh-sungguh untuk al-kadziba, untuk berdusta, untuk berbohong, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbohong hatta yuktaba sehingga ia ditulis indallahi di sisi Allah kadzaban sebagai pendusta atau tukang dusta. Mim 2607 maksudnya hadis ini dikutip dari Sahih Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kadzaba al-'abdu" jika seorang hamba berdusta. Taba'ada maka menjauhlah al-malaku malaikat. Milan menjauh dengan jarak 1 mil min natni maja'abi disebabkan bau busuk dari apa yang ia datang dengannya, atau apa yang ia dusta dengannya. Nah, itu tak 1895 itu maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dalam kitab Jami' At-Tirmizi. Atau biasa terkenal dengan istilah Sunan At-Tirmizi. Hadis nomor 1895. Oke, ja'a fi hamis hamzah juga tersebut dalam catatan pinggir manuskrip yang oleh pencetak diberi kode hamzah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun celaka liman bagi seseorang. Ya. Yuhaddisu yang bercerita atau berbicara fayakdzibu lalu dia berdusta. Liyudhika al-qauma. Liyudhika dengan maksud untuk membuat kaum para pendengar tertawa. Liyudhika al-qauma atau lihat haka al-qaumu supaya komunitas yang mendengarnya menjadi tertawa. Wailun lahu celaka baginya. Ini dal 4951. Maksudnya hadis ini dikutip dari Sunan Abi Dawud. Hadis nomor 4951. Oke. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT ya. Tema yang kita bahas ini supaya tahu posisinya di mana dalam kitab ini ya. Tema yang kita bahas ini adalah bagian kedua dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi Imam Ghazali rahimahullah saat menulis kitab Bidayatul Hidayah itu beliau membagi kitabnya dalam beberapa bagian, tepatnya dalam 3 bagian ya, Nah, seluruh bagian ini beliau tulis sebagai bidayah menuju hidayah.
Bidayah itu permulaan, hidayah adalah petunjuk. Jadi sebagai permulaan seseorang untuk mendapatkan petunjuk. Dengan bahasa lain, sebagai pengantar seseorang untuk menuju ketakwaan batin. Untuk menuju ketakwaan batin. Ya, yang dimaksud hidayah itu adalah ketakwaan batinnya. Ketakwaan batinnya. Nah, beliau tulis dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah supaya seseorang bisa menapaki perjalanan menuju ketakwaan batin, dia perlu melakukan berbagai ketaatan. Berbagai ketaatan meskipun sifatnya lahiriah. Kemudian pada bagian kedua, beliau menjelaskan tentang menjauhi berbagai maksiat. Nah, harapannya dengan menjauhi dan menghindari berbagai maksiat ini, seseorang akan terhantarkan menuju ketakwaan batin. Menuju ketakwaan batin yang bukan lagi ketakwaan lahiriah. Ini kaitan tema kita ya. Lalu, Imam Ghazali rahimahullah pada saat berbicara tentang ketakwaan lahiriah yang berkaitan dengan meninggalkan maksiat ini, beliau berbicara dalam 2 bagian lagi, bagian A dan bagian B, atau istilahnya 2A dan 2B. 2A itu adalah meninggalkan maksiat yang bersifat maksiat-maksiat organ tubuh lahiriah. Maksiat-maksiat organ tubuh lahiriah. Nah, seluruh organ tubuh lahiriah ini hendaklah meninggalkan maksiat, dan bagian 2B adalah meninggalkan namanya maksiat hati. Nah, sekarang kita sedang membaca di 2A, yaitu pembicaraan tentang maksiat-maksiat yang dilakukan oleh organ tubuh kita sebagai manusia. Organ tubuh secara menyeluruh khususnya adalah 7, ya. Khususnya adalah 7 organ tubuh yang mendapatkan sorotan spesial dari Imam Ghazali. Mendapatkan sorotan spesial dari Imam Ghazali. Nah, apa organ tubuh yang spesial yang mendapatkan sorotan khusus itu? Yang pertama adalah kita perlu menjaga penglihatan kita, mata kita, pandangan kita, agar tidak terjerumus kepada maksiat mata. Alhamdulillah sudah kita bicarakan. Lalu yang kedua, kita perlu menjaga telinga dan pendengaran kita atau alat dengar kita. Jangan sampai alat dengar kita ini melakukan maksiat. Dan yang ketiga, kita perlu menjaga lisan kita. Kita perlu menjaga lisan kita. Semoga dengan menjaga lisan ini, ya, kita akan terhantarkan dari ketakwaan lahiriah menuju kepada ketakwaan batiniah. Atau dengan bahasa kitabnya adalah semoga kita telah menapaki langkah yang cukup jauh dari bidayah menuju hidayah. Bidayah menuju hidayah. Nah, pada saat berbicara tentang menjaga maksiat lisan, Imam Ghazali berbicara cukup panjang tentang maksiat lisan ini, ya. Tentang maksiat lisan ini. Pada pertemuan yang lalu, beliau membicarakan tentang urgensi dan betapa gentingnya urusan lisan itu. Urgen dan betapa gentingnya, beresikonya urusan lisan ini. Nah, lalu beliau sekarang membicarakan di bagian kedua, dan keduanya agak panjang ya. Berbicara tentang karena lisan begitu penting, begitu genting dan begitu beresiko, maka lisan ini perlu kita jaga secara sungguh-sungguh. Khususnya adalah kita jaga dari 8 hal atau 8 perbuatan. Khususnya kita jaga dari 8 perbuatan ini. Nah, itulah tema kita sekarang ya. Fahfad lisanaka min thamaniyati asya'a. Jagalah lisanmu dari 8 perbuatan.
Insya Allah pagi ini kita membahas dari 1 dari 8 ini ya. Jadi kalau dikasih kode gitu ya, dari kitab ini berarti kitab ini bagian kedua. 2 A-nya adalah menjaga organ tubuh, khususnya 8. Nah, lalu lisan itu ketiga, jadi 2A3. Nah, 2A3. Nah, sekarang bohong itu adalah 2A31 ya. 2A31 kode daftar isinya kira-kira begitu ya. 2 itu maksudnya adalah kitab Bidayatul Hidayah bagian kedua. A itu adalah menjaga maksiat organ tubuh ya. Kemudian 3 itu artinya menjaga lisan. 1 itu artinya dijaga dari perbuatan bohong. Al-awwalu perbuatan bohong. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pewarta, hendaklah berhati-hati. Mungkin dia bukan pembuat kebohongan. Jika dia mempublikasikan kebohongan, wah ini yang ngeri ya sekarang ini. Kita kan gampang saja ada berita share, ada berita share, ada berita share. Maka dia pun terhitung sebagai satu dari pembohong.